Kisah selanjutnya tentang keinginan terakhir Nika Ardila yang disampaikannya kepada ibundanya dan calon mertuanya. Kisah ini pernah dimuat di tabloid Nova, edisi April 1995. Berikut kisah selengkapnya yang akan diceritakan oleh Ibu Farida Ardans, calon ibu mertua Nika Ardila. Segmen ketiga, permintaan terakhir Nika Ardila yang menginginkan nisan yang sama dengan Nenek Andra Fahreza. Pada Minggu 19 Maret 1995, Nyonya Farida sedang berada di Jakarta untuk suatu keperluan. Sekitar pukul 6 pagi, ia menerima telepon dari Fitri, sepupu Nika Ardila. Dia menanyakan abang ada di mana. Saya jawab apa adanya bahwa si abang ada di Yogyakarta. Lantas dia bilang, Nika mendapat musibah, mobilnya tabrakan. Tutur Nyonya Farida yang kemudian mengontak Andra secepatnya. Andra lalu mencoba menelpon ke rumah Nika. Tapi teleponnya bicara terus hingga dia menelpon ke rumah kakak Nika. Dari situlah dia tahu Nika sudah tiada. 2 jam kemudian si abang menelpon saya. "Ma, Nika sudah nggak ada," begitu katanya. Semula saya tidak percaya dan mengira dia salah dengar. Tapi setelah dia menangis, barulah saya sadar hal itu benar-benar terjadi. Tanpa membuang waktu, Nyonya Farida langsung menyuruh Andra ke Bandung. Soalnya hari itu abang tidak mendapat pesawat. Baru keesokan harinya dia sampai ke Bandung. Karena itulah kami menetapkan tinggal di Bandung sampai 3 hari. Tiap melihat saya dan Andra, maminya Nika tak kuasa menahan tangis. Kenang Nyonya Farida. Saat itu Nyonya Farida mendadak teringat keinginan Nika ketika berkunjung ke Tangerang. Kami sedang nyekar di makamnya ibu saya. Dengan melihat nisan ibu saya, lalu Nika berucap, "Tante, kalau nanti saya meninggal, nisannya ingin yang seperti itu." Kemudian saya bilang, kalau ngomong hati-hati." Tapi dia cuma tertawa. Anehnya, keinginan Nika itu juga sempat diutarakan pada orang tuanya. Dan saat Ibu Nining menyampaikan pesan Nika pada Nyonya Farida, katanya Nika pernah berpesan ingin dibuatkan nisan seperti nisan neneknya abang. Kaget juga saya, kok ucapannya bisa sama. Lantas saya bilang pada Nyonya Nining, biar kami saja yang membuatkan nisan itu. Beliau juga tak keberatan dan berniat memasangnya pada saat peringatan 100 hari meninggalnya Nika Ardila. Permintaan terakhir Nika Ardila ini juga pernah ia tuturkan kepada ibundanya beberapa waktu silam sebelum kepergiannya. Saat itu sepulang dari berziarah ke makam Bung Karno, waktu Nika mengajak ibunya turut dalam promosi film Olga dan Sepatu Roda di Blitar bersama Desi Ratnasari, Nika pernah mengungkapkan, "Mi, seandainya nanti Neng meninggal, Neng ingin makam Neng nanti seperti makamnya Bung Karno ya Mi, karena makamnya bagus dan sering didatangi oleh peziarah." Seketika itu Ibu Nining tersentak dan cepat menepis omongan Nika dan memintanya untuk tidak lagi berbicara tentang kematian. "Tidak baik Neng bicara seperti itu," kenang Ibu Nining. Segmen keempat, hubungan keluarga Andra dengan keluarga Nika tidak terputus.
Kepedihan kini masih tersisa pada Nyonya Farida, terlebih tiap kali ia menyaksikan sosok Nike yang hadir kembali di berbagai tayangan TV, entah klip lagu atau sinetron. Seakan saya masih tak percaya Nike harus pergi secepat itu. Usia manusia memang tak bisa ditebak, keluhnya. Biarpun Nike telah tiada, Nyonya Farida menegaskan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Nike tidak akan pernah terputus. Maminya Nike juga berharap demikian. Makanya, kalau kelak ada keluarga Nike yang ingin mampir ke Samarinda, kami akan selalu menerima dengan tangan terbuka, tuturnya. Bagaimana halnya dengan Andra? Dijelaskan Nyonya Farida, anaknya bisa menerima kepergian Nike dengan hati yang tabah. Memang, dia sangat terpukul. Siapa sih yang gak sedih kehilangan orang yang dicintai? Tapi saya lihat dia cukup tegar menerima cobaan ini. Buktinya, waktu saya ajak menenangkan diri di Samarinda, dia menolak. Saya kuat kok mah, begitu jawabnya. Dalam usianya yang masih begitu belia, Nike Ardila sudah diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal semasa hidupnya. Tapi dalam usia yang belia itu pula lah Tuhan memanggilnya. Kita serahkan semuanya pada Tuhan Yang Maha Esa, karena betapapun keputusannya adalah yang terbaik. Nike Ardila memang telah pergi, tapi kenangan tentangnya akan tetap hidup di dalam benak keluarganya, para sahabatnya maupun para penggemarnya. Setiap orang punya hak untuk mengisi sendiri lembaran-lembaran kosong hidupnya dengan beragam warna, entahkah itu emas, perak, bahkan coreng-moreng warna hitam sekalipun. Dan Nike Ardila adalah sosok yang belum sempat menuliskan segalanya dengan tuntas. Padahal tinta emas yang kemilau sedang kencang menggoreskan jutaan prestasi di atas lembaran hidupnya. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Nantikan kisah selanjutnya pada part yang ketiga. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.